Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Rizkon Halalan Thoyibah sebagai moderator BP 19010042, Mahesti Yulianisa 19010014, Berliana Septiana 19010028, Rizka Aulasari 19010037 sebagai anggota. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian LAS. LAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. LAS adalah institut pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. LAS merupakan memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan lembaga amil. Karakteristik LAS. Yang pertama, tidak menerima dana yang tidak halal. Yang kedua, setiap dana yang diterima harus dapat dibedakan apakah zakat atau kewajiban harta lainnya, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat, serta harus jelas bentuk akadnya apakah mutlak atau muqayyad. Yang ketiga, menyalurkan dana hanya kepada mustahik serta menggolongkan seorang mustahik dalam salah satu asnaf mustahik. Dan yang keempat, tidak menyalurkan dana dalam bentuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kelima, tidak menjuluri hak masing-masing asnaf mustahik. Yang keenam, berusaha meningkatkan kesejahteraan, merubah kondisi atau menyelesaikan permasalahan mustahik. Yang ketujuh, setiap dana yang disalurkan harus dapat dibedakan apakah berasal dari zakat atau kewajiban harta lainnya, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat. Yang ke-8, wajib mencatat, melaporkan dana, mempublikasikan laporan penerimaan dan penyaluran dana. Berliana Septiana BP 19010028 akan melanjutkan presentasi pengakuan dan pengukuran zakat, infak atau sedekah. Berdasarkan PSAK 09 Akuntansi Zakat paragraf 9-31 pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat sebagai berikut. Yang pertama, zakat, pengakuan awal. Yang pertama, penerimaan zakat saat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Yang kedua, zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Yang ketiga, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Yang keempat, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah atau fee, maka diakui sebagai dana penambah dana amil. Pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama yaitu penurunan aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat. Yang pertama, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Yang B, jumlah tercatat jika dalam bentuk non-kas. Infak atau sedekah. Pengakuan awalnya, yang pertama, infak atau sedekah diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Yang B, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Yang kedua, infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dana dan infak atau sedekah untuk bagian amil penerima infak atau sedekah. Pengukuran setelah pengakuan awal. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah.
Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagian pengurang dana infak atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Turunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai: yang pertama, pengurang dana infak atau sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran infak atau sedekah. Yang pertama, penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai dana pengurang dana infak atau sedekah jika jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas. Yang kedua, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas dana non-halal. Yang kedua, penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisahkan dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariat. Baiklah, saya Maesti Yulianisa, BP 19010014 akan melanjutkan, yaitu penyajian dan pengungkapan zakat, infak atau sedekah. Penyajian zakat. Amil menyajikan dana zakat dan infak atau sedekah dan amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pengungkapan zakat. 1. Zakat. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas, yaitu ada 5. Yang pertama, kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan dana penerimaan. Yang kedua, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat seperti presentasi pembagian, alasan, konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang keempat, rincian jumlah pengukuran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima mustahib. Yang terakhir yaitu hubungan istimewa antara amil dengan mustahib yang meliputi yaitu sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentasi dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Yang kedua, infak atau sedekah. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada: A. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. B. Kebijakan membagi antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak atau sedekah seperti presentasi pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. C. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala, prioritas penyaluran, dan penerima. D. Keberadaan dan infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentasi dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. E. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak. Jika ada, jumlah dan presentasi terhadap seluruh penggunaan dana infak. Baiklah, saya Rizka Uliasari, BP 19010037 akan melanjutkan F. Rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerimaan infak atau sedekah. G. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. H. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi 1. Sifat hubungan istimewa, 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, 3. Presentasi dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. 3. Selain membuat pengungkapan, amil mengungkapkan hal-hal berikut. A. Keberadaan dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. B. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah. Laporan keuangan lembaga amil zakat. Laporan keuangan amil zakat. Laporan amil zakat sangatlah penting bagi sebuah lembaga amil zakat untuk mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat dan harus dicatat dengan baik dan benar agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Menurut PSAK 109 Akuntansi Zakat, PSAK 109 Akuntansi Zakat telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Februari 2008.
Pernyataan ini diterapkan untuk 1. Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. 2. Untuk amil yang menyalurkan dan menerima zakat dan infak atau sedekah. Baiklah, sampai situlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.